Cukup dengan 3 kata pendek di puncak sujud Anda sedang melepaskan anak-anak Anda dari belenggu kesulitan hidup dan bahaya pergaulan zaman sekarang. Amalan rahasia ini bukan sekedar doa biasa. Inilah kunci yang digunakan oleh Rasulullah SAW saat kondisi paling terhimpit hingga bantuan langit turun tak terbendung. Jika Anda ingin melihat anak Anda sukses, lembut hatinya, dan dijaga langsung oleh Zat yang Maha Menjaga, bahkan saat Anda sudah tidak lagi di sisi mereka, maka 3 kata ini adalah jawabannya. Tapi hati-hati, ada tata cara khusus agar doa ini langsung menembus arsy tanpa terhalang sedikit pun. Mari kita bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Semoga majelis yang singkat ini dicatat Allah sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan kita kelak. Mari kita senantiasa membasahi lidah dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, dengan harapan kita diakui sebagai umatnya yang layak menerima syafaat di hari kiamat kelak. Doa tulus saya untuk para sahabat semua, semoga selalu diberikan kesehatan, pintu rezeki yang dibuka selebar-lebarnya, segala khilaf diampuni, dan dianugerahi umur yang penuh dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga yang dikasihi Allah, izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin menyentuh relung hati Anda yang terdalam. Pernahkah saat Anda bersujud dengan khusyuk, tiba-tiba terbayang wajah anak-anak Anda? Pernahkah yang dulu masih kecil dan bermanja, kini mulai dewasa dan memiliki dunianya sendiri? Di tengah pergaulan dan kesibukan mereka, mungkin muncul kekhawatiran, apakah mereka terlindungi di luar sana? Bagaimana masa depan mereka nantinya? Sanggupkah Allah menjaga mereka di saat pengawasan kita sebagai orang tua sudah tak lagi bisa menjangkau mereka? Sebagai orang tua, kita mungkin mampu bekerja keras tanpa lelah demi memberikan fasilitas terbaik. Namun kita harus menyadari bahwa tidak ada benteng yang lebih kokoh selain doa, dan tak ada pelindung yang lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mungkin menemani mereka setiap detik, pun kita tidak tahu kegelisahan apa yang mereka simpan rapat. Namun ada satu zat yang pengawasannya abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat terbaik untuk menitipkan segala urusan. Ketahuilah, ada satu momen istimewa di mana pintu langit terbuka lebar dan jarak antara hamba dan penciptanya menjadi sangat dekat. Inilah saat di mana rintihan hati didengar dan permintaan sulit untuk ditolak, yakni saat kita bersujud dalam sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Di posisi inilah, saat kening kita menyentuh bumi, derajat kita justru sedang tinggi-tingginya di hadapan Allah. Pada sujud terakhir, kita bisa menggantungkan nasib anak-anak kita pada kekuasaannya. Tahukah Anda, ada doa pendek berisi 3 kata penuh kekuatan yang menjadi andalan Rasulullah dan para sahabat saat perang Badar. Doa ini sanggup menghadirkan pertolongan Allah seketika jika diamalkan sembari menyebut nama anak Anda.
insya Allah akan memberikan jalan keluar tercepat. Ini bukanlah mantra rumit, melainkan kunci pembuka pintu kemudahan. Mari kita pelajari cara praktisnya agar tetap sesuai rukun sholat. Namun sebelumnya, mari kita saling mendoakan. Silakan tulis nama anak dan harapan Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Jika banyak orang beriman yang mengaminkan, semoga doa tersebut lebih cepat diijabah. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu bermanfaat lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang ibu bernama Ibu Fatimah di kota Bandung. Ibu Fatimah adalah seorang buruh cuci yang berjuang sendirian membesarkan putra tunggalnya yang bernama Andi. Andi memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang dokter. Namun bagi Ibu Fatimah, biaya kuliah kedokteran bagaikan mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai dengan upah mencuci pakaian. Andi hampir menyerah saat melihat tangan ibunya yang mulai keriput dan kasar. Ia berniat berhenti sekolah untuk membantu bekerja. Namun Ibu Fatimah berkata, "Andi, tugasmu belajar. Biarkan ibu yang mengetuk pintu rizki kepada pemiliknya." Setiap malam di sujud terakhir sholat tahajud dan sholat fardu, Ibu Fatimah menangis dan mengamalkan 3 kata rahasia ini. Ia terus memanggil nama Andi dalam sujudnya, memohon agar Allah yang Maha Kaya mengambil alih urusan anaknya. Ajaibnya, di saat batas akhir pendaftaran yang hampir habis, Andi mendapatkan kabar bahwa ia terpilih menerima beasiswa penuh dari sebuah lembaga zakat nasional karena prestasi dan latar belakangnya. Tak hanya biaya kuliah, biaya hidupnya pun ditanggung hingga lulus. Kini Andi telah menjadi dokter yang sukses, dan dia berpesan, gelar dokter ini bukan hanya hasil belajarku, tapi hasil dari setiap tetes air mata dan sujud panjang ibuku. Itulah keajaiban doa sujud yang tulus. Lalu bagaimana cara praktis mengamalkannya untuk anak-anak kita? Pertama, tata niat sejak awal sholat sebagai sarana mengetuk rahmat Allah bagi masa depan anak kita. Kedua, sholatlah dengan tenang dan tumakninah. Menjelang sujud terakhir, hadirkan wajah anak Anda satu persatu dalam ingatan. Kemudian yang ketiga, lakukan sujud terakhir dengan sempurna. Pastikan dahi Anda menempel mantap dan tubuh rileks. Keempat, bacalah tasbih sujud 3 kali seperti biasa. Lalu tetaplah pada posisi sujud tersebut. Dan kelima, bacalah dalam hati dengan penuh ketundukan sebanyak 3 kali atau lebih kalimat berikut ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagis. Yang artinya adalah, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kemudian langkah ke-6, sebutkan nama anak Anda satu persatu dalam batin. Mintalah apa yang mereka butuhkan, baik itu kelembutan hati, iman yang kuat, atau perlindungan dari lingkungan yang buruk. Anda juga bisa menambahkan doa dari Al-Quran yang berada pada surah Ali Imran ayat 38 berikut ini. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, yang memiliki arti, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Terakhir, selesaikan sholat hingga salam. Kuncinya adalah konsisten atau istiqomah, terutama pada saat sholat subuh dan sholat tahajud. Jangan pernah bosan,
karena doa orang tua adalah doa yang sanggup menembus hijab langit tanpa penghalang. Sahabat serambi surga, pada akhirnya kita hanyalah orang tua yang fakir dan memiliki keterbatasan. Kita tidak mungkin bisa mengawasi setiap langkah kaki anak kita di luar sana. Namun kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengawasannya tidak pernah tidur. Jangan biarkan sujud terakhir Anda berlalu begitu saja tanpa menitipkan masa depan mereka kepada Sang Pemilik semesta. Mulailah istiqomah dengan 3 kata tadi, dan bersiaplah menyaksikan perubahan besar serta keajaiban yang akan menghampiri keluarga Anda. Jika video ini menyentuh hati Anda, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan amalan-amalan pembuka pintu surga lainnya. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di HP Anda saja. Bagikan video ini ke grup keluarga atau kepada orang tua lainnya. Bayangkan sahabat, setiap satu orang tua yang tergerak mendoakan anaknya karena wasilah Anda bagikan video ini, maka pahala jariahnya akan terus mengalir untuk Anda tanpa henti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita generasi yang soleh dan solehah, penyejuk mata dunia serta penyelamat kita di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video penuh manfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.